Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Sabrina Dewanti dengan NPM 191405105. Dari kelas THPA, saya akan menjelaskan materi statistika dasar mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan suatu data mulai dari data terkecil hingga terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Nah, berikut adalah jenis-jenis distribusi frekuensi. Pertama, distribusi frekuensi biasa, yaitu distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Kedua, distribusi frekuensi relatif, yaitu distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Ketiga, distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif ini terdiri dari dua macam, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat distribusi frekuensi. Pertama, dengan cara mengumpulkan data. Kedua, menghitung rank dengan rumus data terbesar dikurang data terkecil. Ketiga, menghitung jumlah kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n. Selanjutnya, menghitung panjang kelas dengan rumus nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kelas. Dan yang terakhir yaitu melakukan perhitungan atau pengurutan di setiap kelasnya. Yuk kita lanjut ke latihan soal. Data nilai ujian statistika dasar untuk 50 orang mahasiswa kelas ABC adalah sebagai berikut. Dari data tersebut, buatlah tabel distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, histogram, dan juga poligon. Penyelesaian yang pertama yaitu dengan menghitung nilai rank, dan diketahui banyak datanya sebanyak 50, data terbesar yaitu 89, dan data terkecil 43. Lalu kita masukkan rumusnya. Data terbesar 89 dikurang data terkecil 43, sehingga hasilnya 46. Selanjutnya menentukan jumlah kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n. N adalah banyak data. Banyak datanya yaitu sebanyak 50, maka kita memasukkan ke nilai n, sehingga diperoleh hasil 6,607 yang dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya yaitu kita menentukan panjang kelas dengan rumus nilai tertinggi kurang nilai terendah dibagi jumlah kelas, atau sama dengan rank dibagi jumlah kelas. Kita sudah mendapatkan nilai ranknya sebanyak 46, lalu jumlah kelasnya 7. Lalu kita operasikan hingga menghasilkan 6,571 dan dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya kita menentukan interval kelas. Interval kelas ini diperoleh dari jumlah kelas dan juga panjang kelas. Jumlah kelasnya yaitu sebanyak 7, maka kita membuat 7 kelas. 1 dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai dengan kelas 7. Panjang kelas sebanyak 7. Maka kita menghitungnya dari data terkecil dulu yaitu 43. 43 panjang kelasnya 7. Kita hitung 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi interval kelas pada kelas 1 yaitu bernilai 43 sampai dengan 49. Begitupun dengan menghitung kelas kedua hingga kelas ke-7, caranya pun sama. Selanjutnya yaitu menentukan batas kelas. Batas kelas ini diperoleh dari batas bawah dikurang 0,5 sampai batas atas ditambah 0,5. Contohnya pada kelas pertama, batas bawahnya 43, lalu kita kurangkan dengan 0,5 sehingga diperoleh 42,5.
batas atasnya yaitu 49 ditambahkan dengan 0,5 sehingga diperoleh 49,5. Jadi batas kelas pada kelas pertama yaitu 42,5 sampai dengan 49,5. Begitupun dengan menghitung kelas-kelas selanjutnya, caranya pun sama dengan perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu menentukan nilai tengah. Nilai tengah ini diperoleh dari rumus sebagai berikut: batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Langsung masukkan rumusnya. Batas bawah kelas pada kelas pertama yaitu 42,5, batas atas kelas pada kelas pertama yaitu 49,5. Lalu kita bagi 2 dan diperoleh hasil 49. Selanjutnya batas kelas kedua diperoleh hasil 53. Batas kelas ketiga 60, batas kelas keempat 67, batas kelas kelima 74, batas kelas keenam 81, dan yang terakhir batas kelas pada kelas ketujuh yaitu 88. Sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi. Frekuensi itu apa sih sebenarnya? Jadi frekuensi itu jumlah data pada tiap-tiap kelasnya ya. Misalkan pada kelas pertama yaitu dengan interval 43 sampai 49 itu bernilai frekuensinya 1. Ini nilainya 43. Tulis 1 di sini. Dan pada kelas kedua frekuensinya pun bernilai 1. Ini frekuensinya 56. 56-nya berjumlah 1, jadi kita tulis 1. Pada kelas ketiga berjumlah 3. Didapatkan dari nilai 3 nilai ini, 58, 58, dan 63. Selanjutnya seperti itu sampai dengan kelas ke-7. Lalu kita jumlahkan, berjumlah 50. Sudah pas 50 karena data-data tersebut ini berjumlah 50. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini memiliki rumus frekuensi dibagi banyak data dikali 100%. Nah, kita tentukan frekuensi relatifnya tiap-tiap kelas. Pada kelas pertama, frekuensi relatifnya itu berjumlah 2%. Selanjutnya, frekuensi kelas kedua 2%. Begitupun pada kelas ketiga 6%. Kelas keempat 14%, kelas kelima 32%, keenam 22%, kelas ketujuh 22%, sehingga diperoleh jumlah 100%. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari itu diperoleh dari jumlah semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada kelas interval. Nih, diketahui frekuensi kumulatif kurang dari 42,5 itu berjumlah 0. Karena tidak ada nilai mahasiswa itu yang berjumlah kurang dari 42,5. Selanjutnya yaitu frekuensi kumulatif kurang dari 49,5 itu berjumlah 1. 1 itu dapat dari mana? Pastinya dapat dari nilai frekuensi pada kelas 1, yaitu 1. Selanjutnya yaitu frekuensi kumulatif kurang dari 56,5, itu berjumlah 2. 2 itu berasal dari penjumlahan frekuensi di kelas 1 dan kelas 2, sehingga menghasilkan nilai 2. Begitupun frekuensi kumulatif kurang dari 63,5. Itu diperoleh dari penjumlahan nilai frekuensi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, didapatkan 5. Begitupun seterusnya sampai dengan frekuensi kumulatif kurang dari 91,5.
yaitu nilainya 50. Selanjutnya kita akan menentukan persen kumulatifnya. Dapat digunakan dengan rumus frekuensi kumulatif dibagi banyak data dikali 100%. Lalu kita masukkan nilainya. Contohnya ini aja deh. Frekuensi kumulatif kurang dari 49,5. Kita masukkan rumusnya. Frekuensi kumulatifnya 1 dan banyak datanya 50 dikali 100%. Maka didapatkan nilai 2%. Begitupun dengan perhitungan yang lainnya, caranya pun sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menentukan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari itu diperoleh dari jumlah seluruh frekuensi yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas intervalnya. Seperti frekuensi kumulatif lebih dari 42,5 itu sebanyak 50 karena nilai mahasiswa yang lebih dari 42,5 itu berjumlah 50. Selanjutnya frekuensi kumulatif lebih dari 49,5 ini berjumlah 49. Itu diperoleh dari mana sih? Nah, itu diperoleh dari 50 jumlahnya dikurang dengan 1, yaitu jumlah frekuensi pada kelas pertama. Jadi diperolehlah 49. Selanjutnya contoh kedua, frekuensi kumulatif lebih dari 56,5 itu didapat dari 50 dikurang dengan nilai frekuensi pada kelas pertama dan kelas kedua. Nilai frekuensi kelas pertama 1 dan nilai frekuensi pada kelas kedua yaitu 1 dan dijumlahkan berjumlah 2 sehingga 50 dikurang 2 yaitu 48. Begitupun seterusnya. Selanjutnya yaitu menentukan persen kumulatif. Persen kumulatif memiliki rumus frekuensi kumulatif dibagi banyak data dikali 100%. Sebagai contoh kita pakai frekuensi kumulatif lebih dari 42,5 yaitu 50. Kita masukkan ke dalam rumus 50 dibagi banyak data yaitu 50 dikali 100% sehingga hasilnya 100%. Begitupun seterusnya, perhitungannya pun sama seperti yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu menentukan histogram. Langkah yang pertama kita akan membuat sumbu Y-nya terlebih dahulu yang menandakan nilai frekuensi. Selanjutnya kita akan menggambar sumbu X yang menyatakan nilai mahasiswa. Kita masukkan nilainya pada nilai 43 sampai 49 itu frekuensinya tadi 1. Jadi kita tulis 1, kita gambar grafiknya. Selanjutnya juga seperti itu. Nilai mahasiswa pada interval 50 sampai 56 itu berjumlah 1, kita buat grafiknya. Seterusnya seperti itu hingga nilai mahasiswa ke 85 sampai dengan 91. Kita bikin dan begini hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu menentukan poligon. Poligon ini kita untuk yang pertama membuat titik di tengah-tengah grafik ini. Titik. Selanjutnya kita akan menarik garis pada titik-titik tersebut, kita sambungkan dan diperolehlah grafik sebagai berikut. Ya, jadi kita sudah menyelesaikan seluruh pertanyaan yang ada di dalam soal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.